Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Penanganan kebersihan menjadi prioritas kerja Dharma Adlin di periode kepemimpinannya ini. Program ini direalisasikan secara menyeluruh mulai dari lingkungan internal Pemkab Serdang Bedagai hingga ke fasilitas umum Kabupaten Serdang Bedagai. Semoga program Pak Bupati ini bisa berkelanjutan dan bisa lebih kita tingkatkan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Tugas dan tanggung jawabnya ini Pak Kadis Lingkungan Hidup, benar tadi di jalan provinsi kita paritnya harus bersih, di jalan negara jalannya harus bagus, juga di jalan kabupaten. Jadi bekerjalah dengan baik karena kabupaten kita ini yang selama ini sudah baik, kita membuat lebih baik, ya. Pemkab Serdang Bedagai di bawah kepemimpinan Dharma Adlin juga mengintensifkan program optimalisasi zakat dan infak yang menyasar ASN. Program yang dinamakan Gerakan Amal Soleh ini dilaksanakan bekerja sama dengan Batnas, di mana setiap ASN yang memenuhi ketentuan akan dikenakan zakat penghasilan sebesar 2,5%. Zakat ini kemudian akan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan bagi ASN non-muslim, Pemkab Serdang Bedagai menerapkan program Gerakan Amal Kasih dengan tujuan serupa. Tak hanya itu, konsumsi produk UMKM yang ada di Serdang Bedagai juga semakin ditingkatkan. Bersama dengan penganan lokal Serdang Bedagai, air minum berlabel GG Water ini sudah menjadi pilihan utama paket konsumsi dalam kegiatan pemerintahan sebagaimana instruksi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai. Mudah-mudahan pengelolaan bersih di desa kami maju terus sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati kami, yaitu mandiri, sejahtera, dan religius. Maju terus! Tahun ini Serdang Bedagai sempat menggelar kegiatan Kampung Ramadan, di mana UMKM se-Kabupaten Serdang Bedagai diberi ruang untuk menjajakan produknya di halaman Masjid Agung Serdang Bedagai. Agenda yang direncanakan berlangsung selama bulan Ramadan ini bertujuan untuk semakin memberdayakan UMKM yang ada di seluruh Kabupaten Serdang Bedagai serta meningkatkan sektor perekonomian lokal. Masyarakat pun merespon baik Kampung Ramadan, dibuktikan dengan tingginya jumlah pengunjung yang hadir. Akan tetapi setelah dilakukan evaluasi dan menyesuaikan dengan situasi perkembangan pandemi, kegiatan ini dihentikan dan diharapkan dapat berlangsung di situasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Selain UMKM, sektor perekonomian masyarakat yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai adalah peningkatan transaksi di Pasar Rakyat Serdang Bedagai. Kemudian dibuatlah gerakan yang dinamakan Gerbek Dahsyat atau Gerakan Belanja Kebutuhan Dapur dan Harian di Pasar Rakyat. Lewat Gerbek Dahsyat, seluruh pejabat dan ASN Pemkab Serdang Bedagai diinstruksikan untuk aktif berbelanja di Pasar Rakyat yang ada di Serdang Bedagai. Kemudian Pemkab Serdang Bedagai juga mencanangkan agar seluruh pejabat, khususnya pejabat eselon 2, Kabak, Camat, dan Kepala Puskesmas untuk tinggal di area Serdang Bedagai. Ada dua alasan utama diadakannya program ini. Pertama, peningkatan kualitas layanan publik dengan menjamin kesiapsediaan personil saat dibutuhkan. Selain itu, dengan tinggal dan menetap di wilayah kerjanya, ASN juga akan sedikit banyak berpengaruh dalam meningkatkan perputaran perekonomian lokal.
Untuk menyesuaikan diri dengan situasi pandemi COVID-19, Pemkab Serdang Bedagai menjalankan program absensi berbasis Android. Kini ASN tidak perlu lagi berkerumunan mengantri untuk merekam kehadiran, karena sudah dapat mengakses aplikasi kehadiran di gawai masing-masing. Selain itu, program ini juga merupakan bagian dari inovasi bidang IT dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di masa kepemimpinan Dharma dan Adlin, pelayanan administrasi publik juga jadi prioritas perhatian. Untuk itu kemudian dibuatlah desentralisasi pelayanan dengan membuat 5 titik simpul pelayanan percetakan KTP yang ada di Kecamatan Serbajadi, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Dolok Merawan, dan Tebing Sabandar. Pemkab Serdang Bedagai juga meluncurkan program buat administrasi kependudukan secara online untuk rakyat atau bakso urat. Dengan program ini, mekanisme pelayanan yang sebelumnya manual bisa diperingkas lewat pemaksimalan teknologi. Pemaksimalan IT dalam proses pelayanan juga hadir lewat aplikasi Sergai dalam genggaman. Hanya dalam satu aplikasi di genggaman, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait Kabupaten Serdang Bedagai dan bisa pula mengakses puluhan aplikasi pelayanan publik. Selanjutnya saat ini sudah dilaksanakan kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada seluruh camat. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif karena mampu memangkas alur birokrasi. Di masa 100 hari kepemimpinan Dharma Adlin, koordinasi Pemkab Serdang Bedagai dengan pemerintah pusat untuk membangun Kabupaten Serdang Bedagai juga terjalin baik. Buktinya dapat dilihat dari kunjungan beberapa anggota DPR RI ke Serdang Bedagai untuk menerima usulan pembangunan. Adapun anggota legislatif pusat yang hadir adalah Bob Andika Mamana Sitepu dan Dede Indra Permana serta Jarod Saipul Hidayat. Usulan pembangunan yang disampaikan kepada mereka bersumber dari aspirasi masyarakat dan diharapkan dapat direalisasikan demi mewujudkan pembangunan yang menyeluruh. Respon cepat hasil sinergitas ini, salah satunya dengan melakukan peninjauan ke Sungai Rampa bersama BWS, dan saat ini sedang dilakukan pengerukan sebagai solusi mengatasi banjir. Kemudian juga akan dilakukan normalisasi dan peninggian tanggul Sungai Blutu untuk tujuan serupa. Tahun ini juga jadi kali ketiga Kabupaten Serdang Bedagai diganjar predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. BPK juga secara khusus memberikan apresiasi atas kinerja sigap dan tanggap Bupati Wakil Bupati Serdang Bedagai beserta seluruh OPD dalam menuntaskan seluruh aspek terkait LHP atas LKPD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020. Dharma Wijaya dan Adlin Tambunan memimpin di masa yang penuh tantangan, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Vaksinasi yang merupakan salah satu usaha nasional untuk mengentaskan pandemi, mendapat perhatian khusus dari pasangan dambaan. Keduanya menunjukkan keseriusan untuk mensukseskan program vaksinasi yang menyasar seluruh elemen masyarakat ini. Pada tanggal 29 Mei 2021, Pemkab Serdang Bedagai melaksanakan gebiar vaksinasi lansia yang menyasar 6.000 orang lansia dan pendamping. Kegiatan yang mengambil tema Lansia Sehat Bersama Keluarga ini juga dilaksanakan bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional dan merupakan salah satu program vaksinasi dengan jumlah peserta terbanyak se-Sumatera Utara. Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin SIP MM. Diharapkan lewat kegiatan ini dapat tercipta imunitas massal secara signifikan. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menghadapi tantangan pandemi, mengingat lansia merupakan kelompok yang sangat rentan terpapar COVID-19. Boleh kasih semangatnya untuk Serdang Bedagai, maju terus. Serdang Bedagai, maju terus. Serdang Bedagai, maju terus. Pentingnya
akses jalan bagi proses pembangunan dan perkembangan ekonomi masyarakat, ditegaskan Dharma Adlin lewat percepatan proses pelaksanaan pengawasan dan pembangunan infrastruktur jalan di banyak titik. Proses percepatan pembangunan infrastruktur jalan ini dilakukan lewat proses tender dan eksekusi yang lebih cepat dibandingkan mekanisme yang dilakukan sebelumnya. Hal ini bisa diamati lewat proses yang secara transparan termuat di portal LPSE. Adapun pembangunan tersebut dilaksanakan di antaranya di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Perbaungan, dan Kecamatan Spis-Pis. Serdang Bedagai maju terus, mandiri, sejahtera, dan religius. Jalan mulus, ekonomi bagus. Pemkab Serdang Bedagai kedepannya merencanakan Pulau Berhala dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata bahari berwawasan lingkungan. Selain sebagai lokasi pertahanan dan keamanan, pulau ini juga jadi lokasi pelestarian penyu dan beragam atraksi wisata. Rencananya Pulau Berhala akan dibagi ke dalam 4 area kelola, yaitu Pemkab Serdang Bedagai, TNI, KKP, dan navigasi. Terakhir, di bawah kepemimpinan keduanya juga, Dharma Adlin berhasil menyelesaikan polemik terkait aset Pemkab Deli Serdang yang ada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai pasca pemekaran. Akhirnya, setelah 17 tahun, aset yang terdiri dari rumah dinas Camat Tebing Tinggi, kantor Camat Tebing Tinggi, dan kantor cabang Dinas Pendidikan Tebing Tinggi diserahkan kepada Pemkab Serdang Bedagai. Dalam rangka 100 hari masa kepemimpinannya, pasangan dambaan sudah mewujudkan komitmen dan hasil kerja yang signifikan. Keduanya melakukan serangkaian perubahan dan gebrakan dalam proses pelayanan masyarakat untuk memenuhi realisasi program yang sebelumnya diusung. Di tengah bermacam tantangan besar yang dihadapi keduanya, optimisme tetap terjaga demi mewujudkan Serdang Bedagai yang maju terus, mandiri, sejahtera, dan religius. Saya Bupati Serdang Bedagai, Hadi Dharma Wijaya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Serdang Bedagai yang sudah memberikan amanah kepada saya bersama Wakil Bupati Serdang Bedagai, yaitu Bapak Haji Umar Yusri Tambunan, untuk memimpin Serdang Bedagai ini. Doakan kami untuk bisa mewujudkan impian kita